Betul. Adakah langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan agar temuan itu tidak mungkin bisa diminimalisir begitu? Ya. Di samping kita laksanakan review dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahunnya, tentu kita laksanakan juga program kerja nyata ini. Apa poin-poin yang sejauh ini telah dikerjakan untuk mempercepat program Pak Bupati dan Bupati ini? Iya, siap. Khusus untuk inspektorat, adakah penghargaan yang telah dicapai dari inspektorat daerah khusus di Kabupaten Wajo ini? Ya, bisa dijabarkan mungkin Pak Inspektor? Jadi alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di salah satu program acara yang ada di channel Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan seperti biasa, saya masih ada di Kabupaten Wajo, tentunya untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dan hari ini saya sudah menghadirkan salah satu OPD, juga langsung ditemani oleh narasumber yang tentunya kompeten di OPD tersebut. Siapakah dia? Langsung saja saya sapa, sudah ada di sebelah saya, yakni Bapak Saktiar SOS MSI. Assalamualaikum Bapak Inspektor. Siap. Beliau adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Betul Pak Inspektor? Iya, siap. Betul Pak Budi. Bagaimana kabar Pak Inspektor? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah baik. Tetap berpacu dengan aktivitas dan harus selalu fit. Iya. Harus semangat walaupun keadaan hujan. Iya. Walaupun kondisi mau panas mau hujan, harus selalu fit melaksanakan tugas. Pak Inspektor. Siap. Baik Pak Inspektor Bapak Saktiar SOS MSI, kami ingin berterima kasih untuk waktu dan kesediaannya bisa hadir di studio Medium TV untuk kita kupas tuntas terkait apa saja program-program kerja dan maupun inovasi-inovasi apa saja yang khususnya yang sedang sementara dilakukan oleh Inspektor Daerah di Kabupaten Wajo ini. Iya. Baik Pak Inspektor, mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan seperti apa lingkup kerja dari Inspektorat Daerah yang ada di Kabupaten Wajo. Mungkin ada bidang-bidang atau inspektor pembantu bidang apa saja yang bisa menunjang kerja-kerja dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Wajo. Silahkan Pak Inspektor. Terima kasih Pak. Jadi kami dari Inspektorat Kabupaten Wajo itu dalam pelaksanaan tugasnya membantu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pengawasan dalam penataan tata kelola pemerintahan dan keuangan. Jadi kami dibantu di struktur kami. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 urban wilayah ditambah 1 urban investigasi dan pencegahan. Jadi masing-masing urban wilayah ini membidangi beberapa wilayah kerja yang terdiri dari beberapa OPD termasuk kecamatan dan desa. Dan beberapa puskesmas yang ada
di kecamatan tersebut. Jadi sudah memang dibagi secara proporsional, dari 4 irban wilayah ini dibagi rata untuk melakukan pemeriksaan setiap tahun anggaran berjalan. Iya. Kemudian khusus untuk irban investigasi dan pencegahan, di situ difokuskan untuk melakukan pencegahan sejak dini, untuk melakukan fraud, kemungkinan terjadi korupsi atau kecurangan-kecurangan yang kemungkinan bisa terjadi atau tanpa sengaja dilakukan oleh beberapa teman-teman PD atau yang lainnya. Di situ juga ada beberapa kegiatan yang memang menjadi tupoksi dari irban investigasi, termasuk program NCP yang dilaksanakan oleh KPK, kemudian kerjasama dengan APH APIP, kemudian ada beberapa pelaporan LHKPN, LHKSN, perceraian, dan PT 53. Intinya termasuk juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat maupun teman-teman LSM atau dari teman-teman perangkat daerah yang lainnya. Semuanya berfokus di irban investigasi dan pencegahan. Oh iya, siap. Jadi memang irban yang mungkin Pak Inspektur tadi sebutkan ini sesuai tupoksi masing-masing. Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Iya, dan pastinya inilah yang menunjang kerja-kerja dari Inspektur daerah khususnya. Iya, siap. Kalau kita berbicara tentang ini Pak Inspektur, mungkin program kerja secara paripurna, mungkin bisa digambarkan Pak Inspektur. Kalau untuk keseluruhan secara kontinu kita lakukan dalam program pengawasan itu dan pembinaan, kita sudah programkan di PKPT kita, program pengawasan, perencanaan pengawasan tahunan. Jadi PKPT, jadi itu mulai berjalan 1 tahun anggaran, mulai Januari sampai Desember 2022. Jadi itu kontinu setiap tahun kita laksanakan, dan kita dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan itu kita lakukan semacam pengawasan atau audit, kemudian review, kemudian evaluasi dan monitoring, juga pemantauan. Jadi kemudian ada juga istilahnya audit tujuan tertentu. Dalam hal pengawasan itu ada 2, ataukah misalnya dalam audit di masing-masing OPD atau auditan, kita laksanakan audit kinerja dan audit keuangan. Kemudian ada beberapa juga yang kami laksanakan reviewnya, misalnya review PAD, review DAK, review APBD pokok dan perubahan, renja pokok dan renja perubahan, kemudian beberapa review-review yang lainnya. Termasuk juga kita melakukan pemantauan misalnya BUMDes, ataukah program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Kemudian kalau ada hal-hal khusus yang menjadi laporan, ada pelapor misalnya dari masyarakat ataukah dari teman-teman LSM, tentu kami juga melakukan investigasi untuk itu. Di cross check terlebih dulu, kemudian kita bentuk tim dan kita investigasi apakah betul laporan yang sudah disampaikan ke kami, dan kami wajib untuk menindaklanjutinya. Seperti itu. Di samping program-program kerja yang memang sudah tercantum dalam perbuk di PKPT itu, ada juga beberapa program-program kegiatan yang kita dilibatkan oleh teman-teman yang lainnya, apakah dari OPD itu ataukah misalnya dari kerjasama dengan Inspektor Provinsi, BPKP atau BPK. Jadi kan memang boleh dibilang perpanjangan tangannya BPKP maupun teman-teman Inspektor Provinsi di daerah. Itu pasti ke daerah. Artinya ada yang hal-hal yang mau dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, maka tujuannya ke kami dulu. Nanti kita akan koordinasikan dengan teman-teman SKPD, termasuk dengan hal tindak lanjut. Hal tindak lanjut temuan, apakah itu temuan BPK, temuan BPKP maupun temuan dari Inspektor Provinsi. Tentu semuanya larinya ke kami dulu. Nanti kita komunikasikan dengan teman-teman OPD mana yang menjadi teman-teman dari OPD tersebut untuk ditindaklanjuti. Baik. Tadi kita sudah berbicara, mungkin disinggung sedikit oleh Pak Inspektor ini,
tentang temuan-temuan yang berpotensi terjadi. Langkah strategis apa yang mungkin dilakukan untuk membackup perencanaan agar potensi temuan dan masalah ini bisa diminimalkan, Pak Inspektur? Adakah langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan agar temuan itu tidak mungkin bisa diminimalisir begitu? Di samping kita laksanakan review dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahunnya, tentu kita laksanakan juga pendampingan. Kalau misalnya ada teman-teman OPD yang mempunyai kendala dalam hal pelaksanaan perencanaannya maupun pelaksanaannya, kami senantiasa terbuka 24 jam untuk melakukan konsultasi, coaching klinik. Apa-apa misalnya yang menjadi kendala di situ, kita sama-sama telah bersama, dan kita tentunya bekerja dengan asas untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa hal yang dilaksanakan itu sudah mempunyai atau minimal sudah ada 3S-nya, efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya kita memang sudah masuk dalam hal perencanaan, sehingga kemungkinan fraud atau kemungkinan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya itu bisa kita minimalisir dari awal. Baik. Kalau kita tahu ini kan Pak Inspektur, ini ada 25 program kerja yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Implementasi program yang tadi sudah Bapak jalankan terhadap 25 program kerja nyata ini, apa poin-poin yang sejauh ini telah dikerjakan untuk mempercepat program 25 program Pak Bupati dan Wakil Bupati ini? Siap. Khusus untuk inspektorat, di mana di samping sebagai pengawasan dan pembinaan yang kita laksanakan di OPD masing-masing, tentu dalam 25 program kerja Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di situ ada salah satu poin dalam 25 program kerja itu, yaitu pencapaian pencanangan zona integritas menuju WBK, wilayah bebas korupsi. Disitulah kami masuk sebagai leading sektor, tentu juga kolaborasi dengan teman-teman OPD yang lainnya. Jadi khusus untuk salah satu program dari Pak Bupati ini adalah WBK, zona integritas menuju WBK. Kita sudah melakukan pencanangan secara secara tingkat kabupaten. Semua OPD kita undang dan pencanangan secara umum di ruang Polam beberapa waktu yang lalu, akhir tahun lalu, dan itu sudah kita buatkan perbuk dan SK Bupati siapa nanti OPD yang khusus kita ikutkan dalam penilaian zona integritas, karena zona integritas ini dinilai langsung oleh Menpan RB. Jadi ada langsung kementerian, langsung kementerian. Jadi nanti ada tim yang yang akan turun untuk menilai apakah memang dari beberapa lembas kertas kerja atau LKE, lembar kertas kerja evaluasi itu sudah sudah sesuai dengan yang ada di OPD masing-masing dan sudah dilaksanakan. Karena kan sekarang kita di samping pemenuhan berkas atau bahan yang diminta, tentu ada implementasi hasilnya. Betul. Jadi tugas kami di situ adalah melakukan dulu LKI mandiri, asesmen mandiri dulu. Kita inspektorat sendiri yang menilai teman-teman OPD apakah memang elemen-elemen yang ada di lembar kertas kerja evaluasi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Setelah itu kami kirim hasilnya ke Menpan RB, dan Menpan RB tinggal mencocokkan datanya dan melihat langsung apakah memang sudah sesuai apa yang kita sudah sampaikan, dan implementasinya ke implementasi kegiatan tersebut apa sudah terlaksana dengan baik. Tentu bukan hanya itu, semua beberapa kegiatan yang melibatkan langsung inspektorat seperti evaluasi sakit, evaluasi dari sakit dengan beberapa evaluasi yang lainnya. Tentunya. Termasuk di dalamnya kita terlibat di situ. Kolaborasi dengan teman-teman misalnya di bagian organisasi. Alhamdulillah Wajo sudah mendapatkan nilai sakit B, kategori B. Baik. Kayaknya BB, kalau BB
sudah naik dari tahun lalu, malah sudah naik BB. Kemudian untuk RB-nya kita juga sudah BB. Artinya tinggal bagaimana supaya teman-teman OPD kita dorong supaya kita bisa meraih A. Meraih A. Kesemuanya ini tentu butuh kerjasama, kerjasama kolaborasi dengan OPD untuk mencapai program kerja Bapak Bupati ini. Walaupun misalnya kami tidak secara teknis, tapi kita terlibat langsung di dalamnya, mulai dari perencanaan, pasti pelaksanaan, karena harus diketahui juga betul. Sama seperti misalnya contoh dalam penggunaan dana DAK, kita terlibat langsung mulai dari tahap awal sampai tahap terakhir. Jadi kita setiap tahapan-tahapan pencairan itu kita evaluasi terus. Jadi itu salah satu contohnya. Baik Pak Inspektor. Tentunya sejauh ini program yang sudah dilaksanakan ini pasti ada mungkin semacam inovasi yang dilakukan dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Wajo ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak Inspektor, sejauh ini inovasi apa yang mungkin telah dilakukan, tentunya juga untuk menunjang program-program kerja yang sementara berjalan. Adakah inovasi dari Inspektorat Daerah? Alhamdulillah ada. Kebetulan kami sudah punya dua inovasi di apa itu Pak Inspektor? Yang pertama ada WBS, whistleblowing system, di mana ini kegunaan aplikasi ini adalah untuk semacam melaporkan beberapa ASN atau ada ASN dalam satu lingkup kerja, apakah ada benturan kepentingan ataukah ada hal-hal yang menyalahi aturan yang ada, baik itu atasan maupun bawahan, atau begitu sebaliknya juga bisa saling melaporkan. Di WBS ini? Aduannya seperti apa, dalam bentuk apa? Dia aplikasi atau seperti apa? Dia tinggal membuka websitenya WBS, kemudian memasukkan nama dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Kemudian dia melaporkan seperti ini kronologisnya, dan tentu kita dalam WBS itu memverifikasi kembali, menginvestigasi kembali, dan tanpa ada yang tahu bahwa laporan ini misalnya dari si A atau si B, ataukah misalnya dari atasan yang melaporkan bawahannya, ataukah bawahan melaporkan atasannya, ataukah sesama ASN itu sendiri. Ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan yang ada. Tentu tugas kami mengecek langsung dan memastikan bahwa hal itu memang terjadi, dan tentu ada tindak lanjut dari laporan tersebut misalnya. Jadi WBS ini semacam kotak saran atau aduan, tapi berbentuk online. Betul Pak Inspektor. Dan juga terjamin kerahasiaan si pengirim mungkin yang mengirimkan. Hanya admin yang memegang aplikasi ini yang tahu. Yang mengetahui bahwa ini laporan dari si B. Ini terjamin kerahasiaannya, dan tentunya senantiasa kita update aplikasi tersebut untuk lebih bagus lagi ke depannya. Karena ini khusus memang aplikasi yang digunakan untuk ASN kita. Jadi ini untuk lingkup internal dulu. Lingkup internal dengan termasuk masuknya lingkup internal dengan OPD-PD aplikasi itu bisa diakses khusus untuk ASN yang ada di OPD. Kan kalau untuk span lapor itu yang programnya dari kementerian itu khusus untuk masyarakat juga, span lapor yang ditangani Kominfo. Itu ada juga dari masyarakat. Dari masyarakat ada juga. Tapi Kominfo menengahi di situ. Menjembatani dia, penyambung ini. Kan Kominfo di situ span lapor. Siap. Lalu program apa lagi selain WBS? Yang kedua Siswa Waspada. Sistem pengawasan pemerintah daerah. Di situ kami membuat ide dalam pembuatan itu kemarin karena banyak sekali yang teman-teman ASN yang ingin naik pangkat misalnya, berkala, mutasi atau pensiun, menumpuk di kantor kami. Apalagi misalnya kalau mau periode April atau Oktober, ataukah dia mau ingin pengusulan mendapatkan satya lencana. Jadi sering menumpuk sampai 20, 50 sampai ratusan.
Sehingga kami berpikir bahwa kalau seperti ini kan merugikan juga ASN itu sendiri, meninggalkan tempat kerjanya. Misalnya kalau guru dia tidak mengajar lagi, kalau itu yang diurus 1 hari. Sehingga kita kemarin menginisiasi untuk membuat aplikasi Siswa Waspada khusus untuk memberikan kemudahan buat teman-teman ASN yang tadi mau melakukan mutasi, naik pangkat misalnya, naik berkala, atau mendapatkan satu rencana untuk mendapatkan bebas temuan. Jadi aplikasi ini gampang diakses, bisa di di tempat kerja masing-masing. Tinggal memasukkan data yang dibutuhkan apa-apa saja untuk kelengkapan berkas. Misalnya kalau kelengkapan pangkat kita upload di situ, di scan baru diupload masuk di aplikasi. Kemudian teman-teman di inspektorat yang ada memang seksi yang membidangi, seksi yang membidangi itu melihat apakah misalnya yang bersangkutan ini tidak ada temuannya. Tidak ada temuan kerugian negaranya. Kalau misalnya ada, tentu kan kita konfirmasi kembali bahwa ini tidak disetujui untuk dibuatkan bebas temuan. Masih ada kekurangan. Kita minimal kita hubungi bahwa silakan bayar karena misalnya masih ada temuan yang belum dibayar kerugian negara dan dikembalikan ke kas daerah misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada dan orang tersebut tidak ada temuannya, maka lancar saja, tidak ada temuannya. Setelah kita periksa semua di Kerunet, kerugian negaranya itu ada memang datanya. Jadi semua ASN ada datanya di kami. Terus kita sudah pastikan bahwa yang bersangkutan sudah bebas, tidak ada hal-hal yang bisa menjadi kerugian daerah atau negara. Maka kita checklist menyetujui bahwa bebas temuannya bisa dicetak dan bisa dicetak di tempat kerjanya. Jadi langsung jadi dokumen yang bersangkutan langsung bisa di-print, bisa di-print di tempat. Perlu lagi tanpa perlu ketemu muka, minta waktu. Kemudian kalau tidak ada pertemuan seperti itu kan bisa meminimalisir terjadi transaksi misalnya. Itu yang kami hindari. Jadi ini memang memangkas waktu juga tenaga. Betul. Dengan hadirnya program inovasi dari Siswa Waspada ini, inilah yang dibutuhkan mungkin dari lingkup ASN, ASN untuk mau mutasi, naik pangkat dan sejenisnya, untuk mendapatkan mungkin lembar bebas temuan. Maka memang hadirnya Siswa Waspada ini cukup menunjang. Jadi tidak perlu lagi repot, tidak terbatas ruang dan juga tidak terbatas waktu, karena bisa langsung dicetak, bahkan hasil juga dicetak di tempat yang bersangkutan mengajukan. Betul Pak. Siap. Terus tadi sudah kita berbicara inovasi, program kalian juga sudah Pak Inspektor. Adakah penghargaan yang telah dicapai dari Inspektorat Daerah khusus Kabupaten Wajo ini? Bisa dijabarkan mungkin Pak Inspektor? Jadi alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan penghargaan dari BPKP. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pelaksanaan SPP. Jadi kita sudah mendapatkan SIP level 3. Sama dengan kapabilitas APIP. Kita sudah bandingkan juga, sandingkan level 3 juga. Jadi maturitas SPP kita sudah dapatkan level 3. Itu juga kapabilitas APIP kita sudah dapatkan level 3. Ini sudah kami raih sejak awal 2020. Berarti sudah tahun kedua. Jadi memang itu senantiasa dievaluasi kembali oleh BPKP. Dan kemarin waktu kami dapat itu, kami dari 23 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang ke-9 kayaknya, menyandingkan maturitas SPP dengan kapabilitas APIP di level 3. Jadi masih ada teman-teman di kabupaten lain masih
SPP-nya kayak yang level 3, sementara kapabilitas aktifnya level 2. Iya. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin juga kita sudah meraih kembali karena sudah dievaluasi dan kami masih bisa mempertahankan maturitas SPP-nya di level 3. Itu sudah melibatkan semua OPD. Oh, bahkan ini sudah menyentuh semua OPD. Sudah melibatkan kalau untuk maturitas SPP itu sudah menyentuh semua OPD. Khusus untuk kapabilitas aktif adalah penilaian intern dari BPKP mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di inspektorat. Itu maturitas SPP dan sementara berjalan. Mudah-mudahan kita bisa tinggal sedikit lagi level 3 insya Allah, karena memang waktunya belum selesai di akhir Oktober ini. Insya Allah kami yakin dan pastikan bahwa kita bisa mempertahankan kedudukannya. Itu yang kemudian di penghargaan inovasi daerah juga kemarin dalam rangka lomba inovasi daerah dilaksanakan Bappelit Banda tingkat Kabupaten Wajo, kita meraih nomor 2 di aplikasi Sisos pada ini. Oh iya. Jadi peringkat 2 ini. Peringkat 2. Peringkat 2. Kemudian dari itu untuk intern pemerintah. Kemudian dari luar pemerintah, misalnya dari PWI, kita juga dikasih penghargaan tingkat provinsi, artinya OPD yang melakukan pengawasan. Jadi kan ada mitra kerja dengan PWI kita. Kita dikasih juga penghargaan. Iya. Baik. Mungkin kalau kita berbicara tadi dalam mungkin melaksanakan program-program maupun inovasi yang sudah diciptakan, tentunya pasti ada tantangan, Pak Inspektor. Nah, bisa diceritakan sejauh ini apa tantangan yang dihadapi dari Inspektorat Daerah? Silakan. Secara umum sih kalau tantangan kami bisa komunikasikan dengan masing-masing teman OPD, baik pemerintah desa maupun semua auditan atau ke tempat kami memeriksa. Artinya kalau untuk itu kami bisa komunikasikan. Terkadang memang hanya yang menjadi tantangan itu di lapangan. Misalnya kalau teman-teman lagi pemeriksaan fisik di lapangan, terkadang sampai larut malam baru kita pulang. Kita berangkat pagi, hujan di jalan, panas di jalan. Untuk melakukan pemeriksaan karena memang dan itu bisa sampai malam bisa sampai malam Pak. Jadi dari 142 desa yang ada di Kabupaten Wajo itu dibagi masing-masing urban wilayah itu ada yang mengambil 3 kecamatan termasuk desanya, jadi rata-rata sekitar 38, ada yang 37 pembagiannya. Betul satu urban jadi karena kita populasi, kita tidak sampel, kita populasi dan harus kita langsung turun pemeriksaan administrasi dan fisiknya. Jadi bayangkan kalau misalnya satu desa itu 7 atau 10 atau sampai 15 kegiatan fisiknya, kita harus periksa satu persatu dan A sampai Z harus betul-betul kita terperinci supaya kita mendapatkan juga hasil evaluasi yang berkualitas dan memberikan juga beberapa masukan-masukan pembinaan karena di samping sebagai pengawasan tentu ada pembinaan di dalamnya. Jadi itu yang menjadi kendala yang kami rasakan dalam pemeriksaan fisik. Terkadang bukan hanya desa juga, misalnya pekerjaan fisik dari PU misalnya dari memerlukan OPD yang lain yang ada pekerjaan fisiknya, kita terkadang sampai malam di lapangan teman-teman. Tapi itulah menjadi tantangan buat teman-teman kami yang teman-teman tim pemeriksa auditor maupun P2 OPD, karena di inspektorat itu ada 3 auditor, kemudian P2 OPD atau sekarang PP OPD tambah auditor kepegawaian, tapi semuanya menyatu dalam aparat pengawas intern pemerintah APIP. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kita kolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan. Jadi insya Allah alhamdulillah juga memang dengan berkat kolaborasi dengan teman-teman OPD yang lainnya ya, hasilnya juga kita bisa lihat dengan tercapainya pencapaian beberapa. Salah satu yang membanggakan juga barangkali di pemerintah Kabupaten Wajo itu adalah pencapaian OTP dari BPK
inspektorat ada menunjang untuk itu pasti. Iya, karena kita masuk dalam hal pengawasan, alhamdulillah, karena tentu kalau dalam pelaksanaan kegiatan ya mulai dari perencanaan sampai penyelesaiannya tentu kita hadir di dalamnya. Iya. Otomatis kita ikutlah di situ juga memberikan andil dalam pencapaian tersebut. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi, pasti kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi di lapangan ini karena kerja-kerja tim. Irban juga turun langsung karena ini memang harus mau tidak mau memang kita harus ke lapangan. Terperiksa mulai dari perencanaannya hingga penyelesaiannya seperti apa. Memang butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi betul Pak, semua begitu, semua hasil pemeriksaan yang kami hasilkan dalam berbentuk LHP itu semua di samping kita periksa administrasinya, tentu kita cek fisik di lapangan. Jadi semua yang ada pekerjaan fisiknya harus kami cek cross di lapangan. Apakah memang itu sudah betul sesuai dengan prosedur yang ada, mekanisme yang ada atau tidak. Sekalipun mungkin ditemui kendala, ini diberikan arahan. Karena kami di samping kami pengawasan tentu ada pembinaan-pembinaan di dalamnya. Karena kami harapkan bukan karena banyaknya temuan yang harus kami temukan, tapi karena pengawasan yang kami pembinaan yang kami berikan bisa merubah mindset dari teman-teman OPD atau yang lainnya untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan regulasi yang ada, sehingga tidak ada terjadi kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya. Jadi tidak serta-merta untuk mencari kesalahan atau mencari temuan, tetapi bagaimana caranya merubah mindset agar potensi-potensi temuan itu bisa diminimalisir. Betul Pak. Baik. Oke, Pak Inspektor, terakhir mungkin kita sudah berbicara panjang tadi juga. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke depannya, khususnya Pak Inspektor di Inspektorat Daerah, mungkin di lingkup internal atau bagi masyarakat, silahkan ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan. Jadi tentu dalam kesempatan yang baik ini kami juga berpesan kepada teman-teman khusus untuk intern dulu, betul. Karena harus di tengah masa pandemi ini maupun pasca pandemi ini tetap, karena masih ada kasus pandemi. Tadi di apel pagi kami juga sampaikan bahwa masih ada kasus sebetulnya hari ini. Pasti. Karena kontak langsung dengan teman-teman baik di auditan maupun di wilayah masing-masing apakah di desa. Karena sementara sekarang teman-teman kami turun untuk pemeriksaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Mereka turun, jadi tetap harus protokol kesehatan tetap dijaga. Tetap dijaga. Kemudian kesehatan dengan tentu doa, karena kan kita senantiasa di lapangan. Tantangannya banyak, apakah dalam tantangan dari individu atau dari cuaca itu tetap ada. Pasti. Kami tekankan ini dalam setiap apel pagi maupun dalam pertemuan-pertemuan di kantor untuk menjaga kesehatan dan minimal harus meningkatkan juga kemampuan teman-teman kami di Inspektorat. Khusus untuk teman-teman, karena kita kan kebanyakan ke teman-teman OPD maupun dari beberapa kayak puskesmas, kelurahan, desa. Tentunya kami harapkan, termasuk juga masyarakat misalnya, kalau ingin melakukan pengaduan silakan. Yang penting pengaduan itu memang sudah dipastikan bahwa memang ada. Kemudian khusus teman-teman yang lainnya kita kerjalah sesuai dengan apa yang menjadi aturan regulasi perundang-undangan yang ada. Tentunya dalam hal ini kita juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Kami aktif dalam melakukan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi di teman-teman OPD. Kita memang sudah punya program tersebut untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan beberapa yang menjadi kemungkinan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya. Tapi kita juga terbuka untuk melakukan konsultasi, coaching klinik dengan teman-teman OPD. Kalau misalnya dalam hal pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang menjadi kendala atau kemungkinan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaannya, kita senantiasa selalu melaksanakan komunikasi dengan baik. Untuk mendapatkan solusi yang baik juga. Betul, dan tentunya semuanya aman. Kita laksanakan aman dan tidak ada hal-hal temuan-temuan dan teman-teman juga bersih.
bersih dan tidak kita hindari kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dalamnya. Ya, itu yang utama, Pak Inspektur. Betul, ya. Baik, saya pikir sudah sangat jelas apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Inspektur, khususnya kerja-kerja nyata yang sudah ditunaikan di Inspektorat Daerah. Tentu fungsi utama dari Inspektorat Daerah ini yang saya tangkap dari penjelasan tadi Pak Inspektur ini, bagaimana meminimalisir temuan-temuan yang berujung tindak pidana korupsi khususnya, dan program-program dan inovasi yang dilahirkan oleh Inspektorat Daerah tentunya ini untuk menekan temuan-temuan yang berpotensi terjadi. Hal ini sudah ditunjukkan dari mungkin Irban, Inspektorat Bidang Pembantu, yang turun langsung ke lapangan mengecek dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Ini adalah kerja-kerja nyata yang dilakukan agar bagaimana khususnya di Kabupaten Wajo ini tidak ada lagi ditemukan temuan atau potensi kerugian yang bisa merugikan negara, Pak Inspektur. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah pemirsa podcast Medium TV, mungkin sudah sangat jelas apa yang sudah dipaparkan tadi Pak Inspektur. Kita berdoa mungkin juga mudah-mudahan semua apa yang ingin dicapai atau yang sementara ditunaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kendala-kendala yang dihadapi bisa dihadapi bersama, dan tentunya apa yang menjadi tujuan bahwa masalah tindak pidana korupsi ini bisa bersih di bumi Langodukeleng ini, khususnya di Kabupaten Wajo. Demikianlah pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kita sudah mengupas tuntas OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Kita akan ketemu lagi di program acara berikutnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda juga, topik yang berbeda pula. Jadi sekian dulu program acara kupas tuntas kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di program berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.